Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi ulumul Quran mengenai pokok-pokok kandungan Al-Quran. Materi ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Safira Rahmatunisa Utami, Hasna Nafiah, dan Sabita Nafahatus. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah aspek kandungan Al-Quran dan contoh ayatnya. Kemudian yang kedua adalah rincian aspek dalam Al-Quran, yang dibagi menjadi 6, yaitu akidah, syariah, akhlak, sejarah, iptek, dan filsafat. Memasuki pada materi yang pertama, yaitu aspek kandungan Al-Quran dan contoh ayatnya. Al-Quran memiliki kandungan yang dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok, yaitu akidah, syariah, akhlak, iptek, sejarah, dan filsafat. Akidah merupakan ketetapan hati seseorang. Dalam hal ini dimaksudkan adalah rasa percaya kepada keesaan Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang mengandung pembahasan mengenai akidah adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam hal ini, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan ketauhidan kepada umatnya, dan Rasulullah merupakan penutup dari nabi-nabi. Yang kedua adalah syariah. Syariah merupakan aturan atau hukum-hukum dalam agama Islam. Salah satu ayat yang mengandung pembahasan mengenai syariah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam hal ini, Allah menjelaskan hukum mengenai riba. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia. Perilaku ini terdapat perilaku terpuji atau akhlakul kahrimah, dan tercela atau akhlakul mazmumah. Salah satu ayat yang mengandung pembahasan mengenai akhlak adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya adalah, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat Al-Baqarah ayat 148 ini, Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk berbuat kebaikan. Yang keempat adalah iptek. Iptek merupakan ilmu pengetahuan, sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepada umatnya untuk menjadi umat terbaik dalam ilmu pengetahuan agar mereka tidak salah dan tidak tersesat. Salah satu ayat yang mengandung pembahasan mengenai iptek adalah Quran Surat Fussilat ayat 11. Yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tawan aw karhan qalata ataina ta'iin.
yang artinya adalah kemudian dia menuju kepada pencipta langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan sesuka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Dalam ayat tersebut diceritakan proses pembentukan langit dan bumi, yang mana pada saat itu langit masih merupakan asap. Yang kelima adalah sejarah. Sejarah merupakan kisah-kisah yang mengandung pelajaran. Salah satu ayat yang mengandung pembahasan mengenai sejarah adalah Quran Surat Yusuf ayat 111. Yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya adalah sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi dijelaskan pada ayat ini bahwa Al-Quran ini berisikan kisah-kisah yang terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Yang keenam adalah filsafat, yang mana di dalam Al-Quran ini terdapat banyak ayat yang mengulas tentang suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya. Salah satu ayat yang mengandung pembahasan mengenai filsafat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya adalah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut mengulas tentang suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia. Berdasarkan ayat-ayat di atas yang diturunkan berkaitan dengan penciptaan manusia, dikatakan bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah dan penerus Tuhan. Dan yang dimaksud dengan penerus Tuhan adalah bahwa Tuhan meletakkan sebagian dari sifat yang dimilikinya dalam diri manusia sebagai sebuah amanah, di mana jika manusia mengaktualkan potensi yang dimilikinya ini, maka mereka akan bisa meraih tingkat tertinggi dari kesempurnaan. Oleh karena itu, berdasarkan ayat-ayat tersebut, tujuan dari penciptaan tak lain adalah manusia sempurna. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Hasna Nafiah. Kemudian materi yang selanjutnya adalah akidah. Jadi secara etimologis, akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akidah yang bermakna ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Nah, diantaranya juga memiliki arti sebagai al-yakin atau keyakinan dan al-jazmu atau penetapan. Jadi akidah dalam agama Islam sendiri yaitu berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan, dan dengan kata lain merupakan apa yang menjadi ketetapan isi hati seseorang itu disebut dengan akidah. Selanjutnya secara terminologis, berikut merupakan definisi akidah menurut para ulama. Yang pertama menurut Hasan al-Banna. Hasan al-Banna menjelaskan akidah merupakan
atau sebagai beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Yang kedua adalah menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau mendefinisikan akidah sebagai sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau secara aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dapat dipatrikan di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan dapat ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran mengenai suatu akidah tersebut. Yang selanjutnya dalam berakidah, seseorang harus memperhatikan hal-hal penting dalam memahami sebuah akidah. Yang pertama, dalam berakidah, seseorang diharuskan menggunakan akal dan indranya untuk menentukan mana yang baik atau buruk. Kemudian setelah menentukan mana yang baik atau buruk, penjelasan mengenai tafsir ayat Al-Quran dapat dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya sesuatu. Yang kedua ada kepercayaan atau keyakinan seseorang dalam berakidah harus penuh atau tidak ada keraguan. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki ilmu atau berilmu agar dapat menerima suatu kebenaran dengan sepenuh hati setelah melihat dalil yang ada mengenai suatu kebenaran tersebut. Yang ketiga yaitu menghindari sifat munafik, yang mana akidah harus membuat jiwa seseorang tentram saat meyakini suatu kebenaran tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara keyakinan secara batiniah dan lahiriah. Yang terakhir yaitu jika sudah meyakini suatu kebenaran, harus dapat bertanggung jawab untuk menghindari segala yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Yang selanjutnya, akidah memiliki ruang lingkup pembahasan. Yang pertama ada ilahiyah. Ilahiyah merupakan pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan, seperti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan yang lainnya. Yang kedua ada nubuwah. Nubuwah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ruhaniyah. Ruhaniyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Kemudian ada samiyah. Samiyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sami', yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti dalam barzakh, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Kemudian pembahasan ruang lingkup akidah yang lain dapat juga mengikuti aturan rukun iman, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Materi yang selanjutnya yaitu syariah. Syariah memiliki arti sebagai jalan yang lurus, jalan yang lempang, tidak berkelok-kelok, dan penggunaan kata syariah juga dapat bermakna peraturan, adat, kebiasaan, undang-undang, dan hukum. Kemudian menurut istilah, syariah sendiri merupakan aturan atau perundang-undangan yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan kata lain, syariah merupakan suatu aturan mengenai perilaku manusia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, syariat atau aturan sendiri melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu secara individu maupun seluruh masyarakat. Dan dapat dikatakan juga bahwa syariah ini mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun orang lain. Yang selanjutnya ada contoh-contoh syariah atau peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat syariah atau aturan mengenai perang. Nah, hal tersebut salah satu contohnya ada pada Quran Surat Al-Hajj ayat 22 yang menjelaskan tentang aturan mengenai perang. Kemudian yang kedua ada syariah atau aturan mengenai pernikahan yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 32.
Yang ketiga ada syariah atau aturan tentang perdagangan yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Lalu, syariah sendiri juga memiliki ruang lingkup, seperti ibadah, yang merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, atau bisa disebut hablum minallah, seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, toharoh, kurban, sodakoh, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada muamalah. Muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam hal harta, seperti perdagangan, simpan pinjam, sewa menyewa, warisan, wasiat, nafkah, dan sebagainya. Ruang lingkup syariah yang selanjutnya ada munakahat, yaitu merupakan peraturan mengenai masalah hubungan antara keluarga, diantaranya yaitu pernikahan, mas kawin, pengasuhan anak, perceraian, dan belasungkawa. Selanjutnya ada jinayat. Jinayat sendiri merupakan peraturan yang mengatur permasalahan tentang pidana seperti qisas, diyat, kifarat, pembunuhan, perzinaan, narkoba, murtad, kesaksian, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada siyasah. Siyasah merupakan peraturan yang mencakup permasalahan politik atau amar ma'ruf nahi mungkar seperti ukhuwah, keadilan, ta'awun, toleransi, musyawarah, zi'amah atau kepemimpinan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada akhlak. Akhlak secara etimologi merupakan berasal dari bahasa Arab yang berbentuk jamak dari kata khuluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak merupakan kondisi hati, mental, dan batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali, beliau mendefinisikan akhlak dalam kitab Ihya Ulumuddinnya sebagai sesuatu yang perangai atau watak, tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya sendiri. Nah, secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Jadi, akhlak sendiri memiliki ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu, seorang mukmin diharuskan untuk berakhlak baik kepada Allah, diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat, dan seluruh ciptaan Allah. Selanjutnya ada ayat-ayat akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi ayat ini memerintahkan seseorang untuk bersifat atau berakhlak sabar. Kemudian yang kedua ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ayat ini menjelaskan untuk bersikap sebagai pemaaf. Kemudian yang ketiga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia juga memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, jadi beberapa contoh ayat di atas tadi menjelaskan tentang akhlak yang seharusnya dimiliki setiap mukmin, seperti sabar, pemaaf, bersyukur, dan mengerjakan kebajikan. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Aspek sejarah perkembangan iptek dan ilmu filsafat menurut Al-Quran. Sejarah mempunyai arti masa lalu yang artinya sejarah itu merupakan kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Lalu ada ilmu sejarah yang merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa atau kejadian penting yang terjadi di masa lalu. Pengetahuan sejarah meliputi pemahaman akan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan merupakan pengetahuan akan cara berpikir secara historis
Orang yang mempelajari atau mengkhususkan diri untuk mencari tahu juga tentang sejarah disebut sejarawan. Ada banyak kisah sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran. Semuanya mengandung moral dan pembelajaran bahwa pada masa lalu Allah memberikan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik dan menghukum sesiapa saja yang berbuat jahat. Contoh kisah sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf yang dijebloskan dalam penjara. Lalu ada kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan terhadap Tuhannya. Lalu yang kedua ada IPTEK. IPTEK merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dalam bahasa Arab itu berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu dasar untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan tertentu. Pada dasarnya, Islam tidak menolak adanya IPTEK, tidak menghambat kemajuan IPTEK, dan tidak anti produk teknologi, asalkan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan agar manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan akal pikirnya secara optimal. Informasi tentang IPTEK disebutkan berulang-ulang dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan nazar. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut ada pada surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, lakukanlah nazar mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. Filsafat merupakan suatu studi yang membahas secara kritis dan skeptis tentang berbagai fenomena yang ada dalam pemikiran dan kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Menurut Aristoteles, filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang melingkupi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, ekonomi, logika, etika, politik, serta estetika, atau filsafat keindahan. Sedangkan menurut Cicero, filsafat merupakan ibu dari seluruh seni atau the mother of all the arts, serta merupakan seni kehidupan. Lalu di sini akan dibahas filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah instrumen kecil yang dibutuhkan untuk memahami bahwa manusia adalah makhluk yang berbuat dan Tuhan adalah pemberi potensi, baik potensi positif maupun potensi negatif untuk manusia tersebut. Berbicara mengenai filsafat ilmu, tidak lepas dari yang namanya epistemologi, ontologi, dan aksiologi, yang dimana ketika mempelajari filsafat harus mengetahui makna dari ketiga cabang ilmu filsafat tadi. Yang pertama ada epistemologi. Dalam konteks sumber epistemologis, Al-Quran mengisyaratkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh manusia dari 3 sumber, yaitu alam semesta, yakni semua realitas yang ada di alam semesta sebagai sumber ilmu. Kedua, akal pemikiran manusia sendiri. Yang ketiga, sumber pengetahuan yang berasal dari wahyu, yaitu pengetahuan yang diturunkan langsung oleh Tuhan melalui para nabi dan rasul. Pengetahuan yang bersumberkan wahyu lebih tinggi dari sekedar intuisi yang diperoleh para filsuf, sehingga tingkat kebenaran wahyu bersifat mutlak. Lalu yang kedua, ada ontologi ilmu, yang menurut Al-Quran adalah ilmu untuk menjawab pertanyaan, apa hakikat ilmu, apa objek kajian ilmu, dan bagaimana struktur ilmu menurut Al-Quran. Hakikat ilmu dalam Al-Quran adalah pengetahuan manusia tentang segala yang ada dan yang mungkin ada, yakni
murni, alam fisik, maupun metafisika. Berbeda dengan pandangan positivisme yang mengakui ilmu hanya berdasarkan realitas empirik. Lalu yang ketiga ada aksiologi, yaitu ilmu yang hendak menjawab pertanyaan apa nilai guna dan kemanfaatan ilmu, untuk tujuan apa ilmu dipelajari dan dikembangkan, dan bagaimana tanggung jawab sosial seorang ilmuwan muslim. Apakah ilmu itu bebas nilai atau syarat nilai menurut Al-Quran? Dalam perspektif Al-Quran, ilmu pengetahuan harus selalu dihubungkan dengan nilai guna dan kemanfaatannya bagi manusia dan alam semesta. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.